Opportunity to participate. I think boxing is the last vestige of the free enterprise system. It's the only business in the world that I know that a guy totally uneducated can become a millionaire. And if he has good common sense, he can then hire sense, in order to have longevity with his affluence. I'm a promoter of the people, for the people, and by the people. And my magic lies in my people's ties. Like me or dislike me, I present the best shows unequivocally, undeniably, unsurpassed. Only in America could a Don King happen. A true human interest story. Hey Don, why'd you rob Mike Tyson and Muhammad Ali like Barack Obama robbed us? Because I love them. I love them, and I thought it was just so nice that they would give me an opportunity for me to make them rich so that I could rob them, because they were poor when they came to me, and there wasn't nothing to rob. He said, Don, what's all this 90,000? Man, this is crazy. King actually came here and said to me, sure, I've poisoned Mike's mind against me. You give me my 4-year exclusive emotional agreement and I'll unpoison him. Don't give this money to Ali unless he signs that paper. And then I got caught up with this other piece of shit, Don King, who's just a wretched, slimy, reptilian motherfucker. Right? He's just a bad man. He's a real bad man. He abused you, and he would kill his mother for $1. They say the root of all evil is money. And that's what he is, an evil man. Halo bro, di dunia tinju, tragedi biasanya terjadi di atas ring. Dentuman pukulan keras, KO brutal, atau petarung yang terkapar di atas kanvas dengan pandangan kosong menatap langit. Tapi dalam kisah Don King, tragedi justru datang di balik layar. Dari meja kontrak, manipulasi kata-kata, dan permainan uang yang tak kalah mematikan dibanding pukulan Mike Tyson. King tidak pernah mengenakan sarung tinju, tapi ia lebih berdarah daripada banyak petarung paling brutal. Ia adalah dalang di balik kejayaan tinju sekaligus mimpi buruk bagi para petarung yang mempercayainya. Dalam dirinya, dunia tinju menemukan paradoks terbesar, yaitu promotor yang mengubah olahraga menjadi industri miliaran dolar, tapi dengan harga moral dan kemanusiaan yang nyaris tak terbayar. Mike Tyson pernah menyebut Don King sebagai Dracula dalam jazz, dan julukan itu menempel karena alasan yang konkret, bukan sekedar retorika. Di balik senyum ramah dan rambut yang tak pernah rapi, King menaruh naluri predator. Ia tak meninju lawan, ia menulis klausul. Tyson yang di puncak karirnya menghasilkan ratusan juta dolar pada akhirnya bangkrut pada 1998. I must have been, 60 million in debt by then, huh? When I would listen. I had so much debt that I couldn't pay the people, right? I couldn't believe how I kept my house and I got all this debt. Ia menggugat King sebesar 100 juta US dollar atas dugaan manipulasi kontrak dan biaya tersembunyi. Dan kasus itu berakhir dengan penyelesaian di luar pengadilan sebesar 14 juta dolar. Angka yang membuka mata publik tentang bagaimana kentara ketimpangan kekuasaan dalam industri ini. Don, why'd you rob Mike Tyson and Muhammad Ali like Barack Obama robbed us? Because I love them. I love them, and I thought it was just so nice that they would give me an opportunity for me to make them rich so that I could rob them, because they were poor when they came to me, and there wasn't nothing to rob. Kisah lain yang tak kalah mencolok adalah tim Witherspoon. Dari pertarungan besar di Wembley yang secara industri menghasilkan jutaan, Witherspoon mengaku menerima hanya sebagian kecil dari uang yang semestinya, sekitar 90.000 dolar dari bayaran yang menurut hitungan awalnya mendekati 2 juta dolar. Fakta itu bukan sekedar soal angka, ia menggambarkan mekanik eksploitatif, kontrak eksklusif yang ditekan dalam keadaan tertekan. Timmy, I said, Don, what's all this here 90,000? He said, well, really what it is 90 is half. You got a nickel. He said you got a nickel. Carl get his cut, and then you had expenses. I said, man, this is crazy. Potongan biaya yang muncul belakangan dan sebuah jaringan manajemen promosi yang seringkali dimonopoli oleh keluarga atau sekutu promotor. Larry Holmes dan Lennox Lewis menguatkan pola ini sebagai fenomena sistemik, bukan kebetulan personal. Holmes pernah menyatakan betapa ia kalah melawan permainan finansial di luar ring, bukan hanya lawan-lawannya di atas ring. Lewis di era yang lebih belakangan mengadu bahwa agenda promosi kadang dipaksakan demi keuntungan manajemen. Kedua kasus itu mempertegas bahwa masalah utama bukan sekedar Don King sebagai individu, melainkan struktur konflik kepentingan yang memungkinkan satu pihak menguasai banyak pintu pendapatan. Metode King sederhana dan efektif, yaitu mengikat petarung ke
kontrak panjang yang penuh klausul, mengambil fee ganda lewat posisi promotor dan manajer, lalu membebankan biaya pelatihan, transport, dan entourage yang dipotong dari bayaran petarung. Di atas kertas, semua tampak sah bahwa di sanalah letak bahayanya. Kontrak-kontrak ditulis rapi dalam bahasa hukum yang meminggirkan atlet yang tak punya penasihat independen. Istilahnya adalah paper trap, bukan hiperbola, melainkan deskripsi praktik yang berulang. Ironisnya, tindakan-tindakan ini berlangsung di bawah sorotan publik. Pertarungan megah, liputan internasional, tepuk tangan jutaan penonton, sementara distribusi keuntungan seringkali tidak adil. Don King tak perlu mengangkat sarung tinju untuk menjadi ancaman terbesar bagi banyak juara. Ia cukup menandatangani dokumen. Jika tinju adalah the sweet science, maka ia mengubahnya menjadi the bitter business, di mana kemenangan di ring tak otomatis menjamin keselamatan di luar ring. You're not gonna mess up my life no more. Take my money, man. Couldn't fight Tyson, you took my money. You put me to a Mitchell, you took my money. Out of broke Tyson neck, you said he paid you. Untuk memahami bagaimana Don King bisa menaklukkan para petarung paling berbahaya di dunia tanpa sekalipun mengangkat tinju, kita harus kembali ke titik asal, yaitu di Cleveland, Ohio di tahun 1931, tempat seorang anak kulit hitam tumbuh di antara kekerasan, perjudian, dan hukum rimba. King tidak lahir dari dunia olahraga, melainkan dari dunia di mana hidup ditentukan oleh siapa yang lebih berani mengambil resiko. Sebelum dikenal sebagai promotor paling berkuasa dalam sejarah tinju, ia hanyalah penjudi jalanan dengan reputasi keras dan ambisi besar. Dunia kriminal bukan sekedar masa lalunya, itu adalah fondasi cara berpikirnya. Pada 1967, karena perselisihan uang kecil, ia memukuli seorang pria bernama Sam Garrett hingga tewas. We were driving west on Cedar, and I saw a few hundred feet ahead, man lying on the sidewalk, man standing over him, kicking him in the head. We drove up there immediately, stopped the car, and I jumped out of the vehicle, and the man standing up had a revolver in his hand. So I pulled out my gun. I says, drop the gun. He took the gun, threw it on the back trunk of another vehicle that was parked there. I went over immediately and grabbed that gun, and as I did, this gentleman standing up just went over to the man lying down and gave him one vicious kick again right in the head. Hukuman 4 tahun di penjara yang dijalaninya bukan akhir dari segalanya, melainkan awal dari sesuatu yang lebih berbahaya. How did you kill a man in a fist fight? Well, we was fighting one another and we was kicking one another, and his head hit the concrete, and it must have been a pretty bad blow, which I've suffered deep contrition for since it happened. But nevertheless, I was instrumental in the fatality of a fellow human being whom happened to be one of my personal friends. Di balik jeruji, King belajar satu hal penting, yaitu kekuasaan tidak selalu dimiliki oleh orang yang paling kuat, tapi oleh mereka yang paling memahami ketakutan dan kebutuhan manusia. Ia belajar bagaimana menundukkan orang lain tanpa kekerasan fisik, dengan bujuk rayu, manipulasi, dan janji keuntungan. So you say you're guaranteed at least $40 million in profit? Excess. In excess of at least excess 40 of 40. I don't want to tell it all. Yeah, but if you're guaranteed at least $40 million in profit. At least $40 million. Yes. Okay. Dan ketika kebebasan itu akhirnya datang, Don King keluar bukan sebagai orang yang bertobat, tapi sebagai seseorang yang tahu bagaimana mengubah naluri kriminal menjadi strategi bisnis. Kesempatan datang lewat Muhammad Ali. Saat itu, Ali adalah bintang global, simbol kekuatan dan perlawanan, tapi King tidak datang dengan idealisme. Ia datang dengan tawaran uang. Ia membujuk Ali untuk tampil dalam laga eksebisi amal, sebuah langkah kecil yang membuka pintu menuju kejayaan besar. Well, you must understand when you say kind, I can't really define what you are talking about. So now you can't blame him, for not supporting or making a promoter what a promoter should be ordinarily. A promoter should be able to stand within the confines of his own realm of reality. Muhammad Ali is the prize fighter. He's the artist. He's the man in the center of the ring that is taking the blows. Now it's up to me as a promoter to make this a colorful and exciting extravaganza, to create an aura of excitement around this event that surrounds the event up and to and after the event, to make it something really happening in an event rather than just a prize fight. He does his job. He's a promoter's dream.
Dari situ, karir promosinya meledak. Ia menjadi arsitek di balik 2 pertarungan paling monumental dalam sejarah, yaitu Rumble in the Jungle, Ali versus Foreman pada tahun 1974, dan Thrilla in the Manila, Ali versus Frazier tahun 1975. Dunia melihatnya sebagai promotor jenius, pria flamboyan dengan rambut tegak dan senyum menular yang mengubah tinju menjadi teater global. Tapi di balik semua kemegahan itu, Don King tetaplah Don King, seorang mantan gangster yang kini bermain di level koperasi. Ia membangun kerajaan bukan dengan kekuatan tapi dengan kertas, kontrak demi kontrak yang ditulis panjang, rumit, dan berlapis jebakan. I was in Don's office. Don gave me the money with specific instructions. Don't give this money to Ali unless he signs that paper. Dalam setiap dokumen, ia menjanjikan petarung kehidupan yang lebih baik, rumah megah, ketenaran, keamanan finansial. Namun di balik antara baris-baris kecil yang sulit dipahami itu, tersembunyi mekanisme untuk mengambil semuanya kembali. Potongan biaya manajemen, klausul eksklusif jangka panjang, dan celah hukum yang membuat petarung kehilangan hak atas diri mereka sendiri. Banyak yang menandatanganinya tanpa membaca, mabuk kemenangan atau buta terhadap permainan yang lebih besar sedang dimainkan. Bagi Don King, darah hanyalah bagian dari pertunjukan, tapi kontrak adalah medan perang sesungguhnya. Ia tahu luka di wajah petarung akan sembuh, tapi luka di rekening mereka akan membusuk selamanya. Dan dari tinta yang ia tumpahkan di atas kertas itulah tragedi besar dunia tinju modern dimulai. Setiap petarung tahu bahwa ring bukan tempat untuk mencari belas kasihan. Di sana tubuh adalah senjata sekaligus korban. Mereka hidup dengan tangan patah, rahang miring, dan kepala yang tak lagi sama setelah puluhan ronde penuh pukulan. Namun luka yang ditinggalkan Don King tak terlihat oleh kamera manapun. Luka itu tidak mengalirkan darah, tapi menggerogoti hidup mereka sedikit demi sedikit dari dalam. Bagi sebagian besar korban Don King, kehancuran datang perlahan seperti racun yang disamarkan sebagai hadiah. Tim Witherspoon yang 2 kali menjadi juara dunia pernah bercerita bahwa setelah kontraknya bersama King berakhir, ia tidak hanya kehilangan uang, tapi juga kepercayaan pada dunia tinju. Ia hidup dalam tekanan finansial selama bertahun-tahun, dihantui rasa bersalah karena terlalu percaya pada orang yang katanya membawa berkah. I was happy. It was over because I didn't want to be around Don King anymore. I knew that was it. And I was so happy after the fight, I didn't Followed. How can Don intimidate you? He has a lot of money. Money is power. I'm sure everybody knows what can come after that. I mean... You fear physical violence. Oh, that's in the game. I have gone as far as arming myself for protection. Larry Holmes, juara dunia yang dikenal karena keras kepala dan cerdas, tidak kalah hancur. Dalam wawancara bertahun-tahun setelah pensiun, Holmes sering berbicara dengan amarah yang masih hangat. Aku melawan Ali, Shavers, dan Norton, katanya. Tapi orang yang paling membuatku miskin adalah Don King. Kalimat itu bukan sekedar keluhan finansial, itu adalah jeritan seorang juara yang tahu bahwa ia dikalahkan bukan oleh pukulan, melainkan oleh permainan kata dan kontrak. Dan di atas semua itu ada Mike Tyson, sosok yang dulu tampak tak tersentuh, kini menjadi simbol dari bagaimana sistem bisa menghabisi manusia paling kuat sekalipun. Dalam wawancaranya dengan The Guardian, Tyson mengaku merasa seperti budak modern, terikat oleh kontrak dan manipulasi yang membuatnya kehilangan kendali atas hidupnya sendiri. Uang ratusan juta dolar yang seharusnya menjamin masa depannya justru menjadi alat yang menjeratnya dalam labirin utang dan pengkhianatan. Then I got caught up with this other piece of shit, Don King, who's just a wretched, slimy, reptilian motherfucker. Right, this is supposed to be my brother, my black brother. Right, he's just a bad man. He's a real bad man. He abused you, and he would kill his mother for $1.
He's ruthless. He's deplorable. He doesn't know how to love anybody. That's just the way he is. Inilah tragedi sejati dari dunia tinju modern. Bukan tentang siapa yang jatuh di atas ring, tapi siapa yang hancur setelah lampu kamera padam. Para petarung yang dulu dieluk-elukan, kini hidup dalam kesunyian, di rumah sederhana, dengan tabungan yang menipis dan kenangan yang terus memukul lebih keras dari siapapun yang pernah mereka lawan. Warisan Don King bukan hanya soal deretan laga bersejarah, tapi juga luka kolektif yang tak pernah benar-benar sembuh. Luka yang mengajarkan generasi berikutnya untuk lebih berhati-hati, namun sekaligus membuat mereka lebih sinis terhadap siapapun yang datang dengan janji uang dan kata peduli. Karena dalam dunia yang diciptakan Don King, kepercayaan adalah kontrak paling berbahaya dari semuanya. Sulit membantah bahwa Don King adalah salah satu promotor paling berpengaruh dalam sejarah tinju. Ia menggelar pertarungan terbesar, mengubah olahraga ini menjadi tontonan global dan menulis bab penting dalam sejarah pop culture. Tapi di balik itu, warisan yang ia tinggalkan bukanlah kejayaan, melainkan peringatan. Don King membuktikan bahwa monster sejati tidak selalu ada di atas ring. Kadang monster itu duduk di kursi promotor, tersenyum di depan kamera dan berbicara tentang keadilan dan kesempatan. Sementara di balik layar, ia menghitung uang hasil darah orang lain. Ketika sejarah mencatat namanya, ia akan dikenang bukan hanya karena pertarungan megah seperti Rumble in the Jungle atau Thrilla in the Manila, tapi karena paradoks moral yang ia ciptakan, bahwa di dunia tinju, kemenangan dan kehancuran sering kali lahir dari tanah yang sama. Dan Don King, dengan rambut tegaknya yang seperti mahkota dosa, akan selalu menjadi simbol dari sisi tergelap olahraga paling brutal di dunia. The greatest country in the world, man. This is America, baby. Nah, udah segitu aja buat video ini. Terima kasih banyak udah nonton. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dadah. Wow. Is there anybody in here?